Mbah Suyati hidup tenang sebagai penjual warung kecil di pinggir desa. Di usia senjanya, ia dihormati masyarakat karena kebaikan dan ketabahannya. Namun hidupnya mendadak berubah ketika ia dituduh mencuri cincin berlian milik seorang sosialita kaya bernama Yulianti. Tanpa bukti jelas, Yulianti menggiring kasus ini ke pengadilan, dan Mbah Suyati yang buta hukum hanya bisa pasrah. Gilang, cucunya yang bertugas sebagai prajurit intelijen TNI, pulang ke kampung dan tak tinggal diam. Ia memulai penyelidikan diam-diam, menyamar sebagai kurir online untuk mengungkap kebenaran. Dalam perjalanannya, Gilang menemukan rahasia gelap di balik Yulianti dan jaringan kekuasaan yang melindunginya. Pertarungan bukan hanya soal nama baik neneknya, tapi juga tentang menghadapi sistem yang tak adil. Di sudut kampung yang tenang, berdirilah sebuah warung sederhana berukuran 3 kali 4 meter. Atap sengnya sudah karatan di beberapa bagian, temboknya dari kayu triplek yang mulai lapuk, dan meja kayunya sedikit miring karena satu kakinya diganjal batu. Tapi jangan salah, warung kecil itu selalu ramai. Bukan karena harganya yang murah saja, tapi karena senyum hangat pemiliknya, Mbah Suyati. Mbah Suyati bukan sekadar penjual kopi dan gorengan. Ia adalah ibu bagi anak-anak kampung yang mampir. Usai mengaji, psikolog gratis bagi ibu-ibu yang sedang ribut dengan suami, dan tempat berteduh bagi siapapun yang sedang dirundung masalah. Tangannya mungkin keriput, tapi sentuhannya lembut. Suaranya pelan, namun penuh ketegasan dan kebijaksanaan. Setiap pagi ia bangun pukul 4, membuat teh tubruk, menggoreng pisang dan tahu isi, lalu menyusun dagangannya dengan hati-hati. Tak lupa ia menyapu pelataran depan warung hingga bersih. Tak ada yang tahu pasti berapa usianya sekarang. Katanya dulu lahir sebelum Indonesia merdeka. Tapi meski sudah renta, semangat hidupnya tak pernah luntur. Di dinding warung, tergantung beberapa foto. Salah satunya adalah foto seorang pemuda berseragam militer, tersenyum gagah. Gilang, cucu satu-satunya yang paling dibanggakan. Cucuku ini pintar dan gagah. Tentara loh, begitu kata Mbah Suyati pada siapapun yang duduk dan memesan kopi. Tetangga-tetangga pun sayang padanya. Mereka tahu betul, Mbah Suyati tidak punya banyak harta, hanya hidup dari dagangan di warung dan sedikit bantuan dari Gilang yang mengirim uang tiap bulan. Tapi tidak pernah sekalipun mereka mendengar Mbah Suyati mengeluh. Ia seperti mata air yang selalu memberi, meski dirinya sendiri haus. Siang itu, langit cerah, matahari menyengat. Anak-anak pulang sekolah mampir membeli es mambo dan gorengan. Beberapa bapak duduk ngobrol sambil menyeruput kopi hitam. Mbah Suyati tersenyum sambil melayani satu persatu. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilat berhenti tepat di depan warung. Pintu terbuka, dan keluar seorang wanita berusia 40-an dengan pakaian modis, kacamata hitam, dan langkah angkuh. Warga yang melihat hanya bisa saling pandang. Siapa itu? Wanita itu langsung masuk ke warung. Tatapannya menyapu meja, kemudian wajah Mbah Suyati. "Bu, kemarin saya mampir ke sini, kan?" Tanyanya dengan suara tajam. Mbah Suyati menunduk hormat. "Iya Bu, saya ingat. Ibu beli teh manis dan gorengan ya?" Wanita itu mengangguk cepat. "Iya, dan sekarang cincin berlian saya hilang. Terakhir kali saya memakainya ya waktu ke sini." Warung mendadak hening. Anak-anak menghentikan kunyahan mereka. Para bapak saling bertatapan tak percaya. "Maksud ibu?" tanya Mbah Suyati. Pelan. "Ibu ngerti maksud saya, kan? Jangan pura-pura. Cincin itu mahal. Saya curiga ibu yang ngambil." Seketika, darah seakan berhenti mengalir dari wajah Mbah Suyati. Tubuhnya gemetar. "Astagfirullah. Ibu, saya tidak pernah. Ibu, jangan banyak alasan. Saya akan lapor polisi. Saya tidak main-main." Beberapa warga mulai maju, mencoba menenangkan suasana. "Bu Yulianti, jangan begitu. Mbah Suyati orang baik, nggak mungkin." "Diam. Kalian tahu apa? Saya akan buat laporan hari ini juga." Wanita itu pun keluar, membanting pintu mobil dan melaju kencang. Warung kembali sunyi. Mata Mbah Suyati basah. Ia tak sanggup berkata apa-apa, hanya duduk memegangi dada yang sesak.
Sore harinya, 2 polisi datang. Satu berpakaian dinas, satu lagi berpakaian preman. Mereka memeriksa warung, menanyai Mbah Suyati, bahkan meminta membuka laci, kotak, dan toples-toples. Tapi mereka tak menemukan apa-apa. Meski begitu, mereka tetap meminta Mbah Suyati datang ke kantor polisi keesokan harinya untuk memberikan keterangan. "Ini prosedur, Bu," kata mereka. Tapi di mata Mbah Suyati, itu bukan prosedur. Itu seperti penghakiman malam. Itu, Mbah Suyati tak bisa tidur. Ia memandangi foto Gilang di dinding. Matanya berkaca-kaca. "Lang, cucuku, kenapa hidup ini begitu kejam pada orang tua seperti Mbah? Mbah cuma jualan, Lang. Mbah nggak pernah sentuh barang orang. Tapi sekarang, Mbah dituduh mencuri." Ia memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang terus mengalir. Dan entah bagaimana, angin malam seolah berbisik pelan dari sela-sela jendela warung. "Tenang, Mbah. Sebentar lagi Gilang akan pulang." Pagi di kampung Cempaka biasanya riuh dengan suara ayam berkokok, ibu-ibu menyapu halaman, dan anak-anak berseragam sekolah berlarian. Tapi pagi itu, suasana terasa aneh. Warung Mbah Suyati yang biasanya ramai, mendadak sepi. Hanya ada 1-2 tetangga yang duduk di bangku panjang. Itu pun diam-diam. Tak berani bicara banyak. Mbah Suyati sendiri duduk di pojok warung. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Wajahnya pucat. Matanya sayu, kurang tidur. Semalaman ia tak bisa memejamkan mata. Rasa malu, bingung, dan takut bercampur menjadi satu. Ndak nyangka, ya, cuma karena 1 cincin, nama baik orang tua bisa rusak begini? Bisik Bu Rumi, tetangga, sebelah pelan. "Tapi aku yakin, Mbah Suyati itu nggak mungkin maling," jawab Pak Darto sambil menghela napas. Namun sebagus apapun pembelaan mereka, tetap saja tuduhan telah dilempar. Dan yang lebih menyakitkan lagi, berita itu sudah menyebar. Beberapa warga mulai membicarakan di belakang, bahkan ada yang berani menyindir terang-terangan. "Itu tuh, makanya jangan sok baik. Ternyata tukang ngutil juga." Kampungan, lihat perhiasan dikit langsung silap mata. Mbah Suyati pura-pura tak dengar, tapi hatinya robek, perih. Dikhianati oleh dunia yang dulu ia percaya. Siangnya, sesuai janji polisi kemarin, Mbah Suyati datang ke kantor. Ia mengenakan kebaya lusuh dan sandal jepit. Rambutnya disanggul seadanya, langkahnya pelan, tertatih. Di ruang penyidik, ia duduk sendirian. Ruangan itu dingin, temboknya putih, meja besinya dingin menusuk kulit. Di hadapannya, 2 polisi mulai membuka berkas. Nama lengkap? Suyati, Pak. Usia? Kurang lebih 78. Pekerjaan? Jualan. Warung. Kecil di rumah. Pertanyaan terus mengalir. Dari waktu Yulianti datang ke warung, apa saja yang dibeli, siapa yang ada di sana, sampai apakah ada tamu lain yang mencurigakan. "Cincin itu, Mbah lihat sendiri nggak waktu beliau datang?" tanya salah satu penyidik. "Ndak, Pak, saya ndak merhatiin. Wong beliau cuma duduk sebentar, minum teh sama makan tahu isi, lalu pergi buru-buru." "Jadi Mbah yakin ndak pernah lihat cincin itu?" Mbah Suyati mengangguk mantap. "Demi Allah, Pak, Mbah ndak pernah lihat, apalagi nyentuh." Penyidik itu menatap tajam, lalu mencatat sesuatu. Mbak Yulianti bersikeras bahwa terakhir kali cincinnya terlihat ya, di warung itu. Dan katanya, dia sempat lepas cincin untuk cuci tangan, tapi lupa ambil lagi. Mbah Suyati mengernyit. "Lah, kalau memang lupa, kenapa langsung nuduh Mbah? Apa ndak sebaiknya dicari dulu?" Penyidik hanya mengangkat bahu. "Itulah tugas kami, Bu. Kami hanya memproses laporan. Kalau tidak terbukti, ya tidak apa-apa. Tapi sekarang kami masih perlu menggali lebih dalam. Mohon kerjasamanya." Sepulang dari kantor polisi, langkah Mbah Suyati makin berat. Ia merasa seperti penjahat, padahal bahkan mencuri sebiji permen pun ia tak pernah. Sampai di rumah, ia duduk di dipan bambu. Pandangannya kosong. Tak terasa air mata mengalir lagi. Seumur hidup, ia menjaga nama baik keluarga.
Tapi sekarang, hanya dalam 1 hari, semuanya terasa seperti dihancurkan. Sore itu, ia akhirnya memberanikan diri menghubungi Gilang. Ia membuka ponsel jadulnya, mencari nama Gilang di daftar kontak, lalu menekan tombol hijau. 1 dering. 2 dering. Suara gagah nan akrab terdengar di ujung sana. "Halo Mbah, kok tumben nelpon?" Suara Gilang terdengar ceria, tapi Mbah Suyati tak bisa langsung menjawab. Tenggorokannya tercekat. "Mbah," ulang Gilang, sedikit khawatir. "Lang, cucuku, Mbah mau ngomong." "Ada apa Mbah?" Suaranya kok gemetar. "Ada yang nuduh Mbah maling, Lang." Diam. Beberapa detik hening. Lalu suara Gilang terdengar, lebih serius. "Maling? Siapa yang nuduh Mbah? Kok bisa?" "Orang kaya Lang. Namanya Bu Yulianti. Dia katanya kehilangan cincin waktu mampir ke warung. Terus langsung nuduh Mbah." Gilang terdiam cukup lama. Mbah Suyati bisa merasakan kemarahan cucunya dari napas berat yang terdengar lewat telepon. "Tenang Mbah, aku pulang. Aku nggak bisa diem kalau nama Mbah diinjak-injak begini." "Ndak usah Lang, kamu kerja aja, nggak usah repot." "Ndak Mbah, aku prajurit. Tugas utama prajurit itu melindungi. Dan aku akan lindungi Mbah, walaupun harus menyamar sekalipun." Mata Mbah Suyati basah lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru. Ia tahu, cucunya bukan hanya gagah di seragam, tapi juga berhati baja dan lembut pada keluarga. Dan malam itu, di sebuah barak militer di kota jauh, seorang prajurit muda sedang mengepak ransel. Wajahnya dingin, penuh tekad. Ia tahu ini bukan tugas resmi dari komandan, tapi ini adalah misi pribadi. Misi yang lebih penting dari segalanya, membersihkan nama baik nenek tercinta. Dalam hati, ia berbisik pelan, "Tunggu aku, Mbah. Aku akan bongkar semuanya. Aku akan buat dunia tahu siapa yang benar dan siapa yang sebenarnya mencuri." 1 minggu kemudian, suasana kampung Cempaka sedikit berubah. Bukan karena kasus Mbah Suyati mereda, tapi karena ada yang mulai menyadari kehadiran seorang kurir online yang baru, tinggi, kulit sawo matang, rambut cepak, dan gerak-geriknya agak mencurigakan. Dialah Gilang. Dengan jaket ojek online, helm full face, dan motor bebek pinjaman, Gilang mulai menjalankan misinya. Bukan sekadar ngantar makanan, tapi menyelidiki siapa sebenarnya Yulianti dan kemana cincin itu menghilang. Di hari pertama, Gilang menyamar total. Ia pura-pura menunggu orderan di pinggir jalan dekat rumah mewah milik Yulianti. Rumah itu tinggi besar, berpagar hitam, dan dijaga satpam berwajah kaku. Kamera CCTV terpasang di beberapa sudut. Semua terlihat steril dan terlalu sempurna. Gilang melirik dari balik helm. Rumah orang kaya emang beda, tapi yang kayak gini justru banyak rahasia, gumamnya. Sampai akhirnya, sekitar jam 3 sore, pagar terbuka. Mobil SUV putih meluncur keluar pelan. Di balik kaca gelap, sesosok wanita tampak duduk di kursi belakang, mengenakan kacamata besar dan perhiasan mencolok. Itu dia, Yulianti. Tanpa pikir panjang, Gilang segera menyalakan motornya dan mengikuti dari jauh. Ia tak bisa terlalu dekat, takut mencurigakan, tapi cukup untuk melihat kemana arah tujuannya. Mobil itu berhenti di sebuah butik mewah di kota. Yulianti turun, dikelilingi 2 asisten pribadi. Mereka masuk ke dalam butik sambil tertawa-tawa. Gilang turun dari motor, berpura-pura menerima, telepon sambil berdiri di dekat pintu. Tak lama, ia melihat Yulianti mengeluarkan dompet. Matanya tajam memperhatikan. Dan di sana, ada beberapa perhiasan. Tapi tidak ada cincin berlian biru seperti yang digambarkan polisi dalam laporan kehilangan. Gilang mencatat dalam pikirannya. Kalau memang kehilangan kok masih bisa belanja? Dan kenapa nggak terlihat sedih atau marah? Setelah hampir 1 jam, Yulianti keluar dan masuk mobil. Gilang kembali membuntuti. Kali ini, mobil itu berhenti di sebuah salon elit. Skenario yang sama terulang. Yulianti masuk dengan gaya bak ratu.
dan Gilang hanya bisa mengamati dari kejauhan. Saat itulah seorang tukang parkir menghampiri Gilang. "Mas ojek ya? Nunggu orderan?" Gilang tersenyum sopan. "Iya pak, nunggu temen ngasih makanan." Tukang parkir itu melirik ke arah salon. "Yang di dalam tuh ya? Wah, sering banget dia kesini. Nggak pernah bawa suami, tapi suka ngobrol keras di telepon. Katanya urusan warisan mas." Gilang langsung tanggap. "Warisan? Iya, dengar-dengar. Ada harta dari almarhum suaminya yang belum dibagi. Keluarga suaminya juga banyak yang nggak setuju. Katanya dulu sempat ada masalah soal surat-surat." Gilang mengangguk pelan. Info ini bisa jadi celah. Ia mengucapkan terima kasih dan segera mencatat semuanya dalam catatan kecil di ponselnya. Malamnya, Gilang duduk di kamar sewaan kecil yang ia bayar harian. Di hadapannya berserakan kertas, catatan, dan peta kecil Kampung Cempaka. Ia menggambar garis dari rumah Yulianti ke salon, lalu ke butik, lalu menuliskan satu nama besar di tengah kertas, Yulianti. "Kalau dugaanku benar," gumam Gilang, "kasus cincin ini cuma topeng. Ada yang jauh lebih besar di balik semua ini." Lalu matanya terarah pada satu foto kecil yang ia simpan di dompet. Foto Mbah Suyati sedang tersenyum sambil mengaduk wedang jahe di warung. "Tenang mbah, aku hampir sampai ke ujungnya. Tapi aku harus tahu satu hal lagi. Siapa yang terakhir bersama Yulianti sebelum dia kehilangan cincin?" Besoknya, Gilang datang ke Kampung Cempaka dengan menyamar total. Ia memakai masker, topi, dan jaket. Di warung dekat lapangan, ia duduk diam sambil mencatat. Dari obrolan warga, ia dapat info bahwa hari itu, selain Mbah Suyati, ada seorang perempuan lain di warung yang duduk tak jauh dari Yulianti. Namanya Mira, ibu muda yang tinggal tak jauh dari rumah Yulianti. Mira itu dulu pernah kerja jadi asisten pribadi Bu Yulianti, kata salah satu ibu-ibu yang sedang membeli gorengan. "Tapi udah dipecat katanya. Alasannya nggak jelas." Gilang mengernyit. Kenapa nggak dari awal polisi nyari saksi dari situ? Hatinya mulai bergetar. Ada yang janggal, dan nama Mira itu seperti petunjuk emas. Hari mulai gelap, tapi Gilang tetap menyusuri gang sempit menuju rumah Mira. Ia ketuk pintu pelan. Tak lama, keluar seorang wanita muda dengan wajah cemas. "Ibu Mira, ya?" "Iya." "Mas siapa?" Gilang membuka masker pelan. "Saya Gilang, cucunya Mbah Suyati." Mira terkejut. Wajahnya langsung berubah, tegang. "Saya nggak datang buat marah, Bu. Saya cuma mau tanya satu hal. Hari itu, waktu Ibu dan Bu Yulianti di warung, apa Ibu lihat kejadian apapun yang aneh?" Mira menunduk. Tangannya gemetar. Suaranya pelan. "Sebenarnya, saya tahu sesuatu, tapi saya takut, Mas." Gilang mendekat, suaranya lembut tapi tegas. "Ibu, Mira, tolong. Nenek saya bisa dipenjara karena tuduhan yang salah. Satu kata jujur dari ibu bisa mengubah semuanya." Mira terdiam cukup lama. Lalu perlahan, ia mengangguk. "Saya tahu siapa yang ambil cincin itu, tapi saya juga diancam. Kalau saya buka mulut, anak saya bisa kena..." Mata Gilang membelalak. "Siapa, Bu? Siapa yang ngancam ibu?" Mira menatap tajam. Bibirnya gemetar, tapi suaranya jelas. "Asisten pribadi Yulianti, namanya Rina. Dia yang ambil cincin itu. Tapi dia bilang, kalau saya ngomong, anak saya bakal celaka. Saya nggak tahu harus gimana, Mas." Gilang mengepalkan tangannya. "Tenang, Bu Mira. Mulai malam ini, saya yang jaga ibu dan anak ibu. Kita akan bongkar semuanya. Tapi saya minta satu hal. Ibu siap jadi saksi?" Mira menatap Gilang lekat-lekat, dan akhirnya ia mengangguk perlahan. Di malam yang sama, angin berhembus pelan. Di kejauhan, suara azan Isya menggema dari masjid kecil kampung. Tapi di hati Gilang, perang baru saja dimulai. Kini ia punya jejak, punya nama, dan punya saksi. Ia tahu langkah selanjutnya tidak akan mudah. Tapi satu hal yang pasti, Gilang tidak akan berhenti sampai nama baik neneknya dibersihkan dan kebenaran berdiri di atas semua kebohongan.
Malam itu, setelah Mira setuju menjadi saksi, Gilang tak bisa tidur. Pikirannya berlari ke segala arah. Ia tahu, ketika seseorang mulai membuka suara tentang kejahatan orang kaya dan berkuasa, risikonya bukan hanya ejekan, bisa sampai mengancam nyawa. Tapi dia juga tahu satu hal, kalau dia diam, Mbak Suyati akan habis, dan harga diri keluarganya akan hancur. Pagi harinya, Gilang kembali ke rumah sewaannya. Ia membuka laptop tua miliknya, mengetik cepat membuat laporan pribadi. Semua informasi yang ia dapat dari tukang parkir, pemilik butik, Mira, sampai CCTV, lingkungan ia susun rapi. Ia menyimpan semua salinan di flash disk dan mengunggahnya ke Google Drive dengan password Suyati Mamans 70. Ia tidak mau lengah. Intelijen TNI mengajarinya satu hal. Kalau berurusan dengan orang licik, jangan kasih celah. Sementara itu, di rumah Mira, suasana tegang. Mira beberapa kali melihat motor asing berhenti di depan gang rumahnya, lalu pergi lagi. Malam sebelumnya, seseorang sempat mengetuk pintu lalu kabur. Seolah memperingatkan, "Mas Gilang, saya takut." Ujar Mira lewat telepon, suaranya bergetar. "Saya paham. Saya akan datangi rumah ibu malam ini. Jangan buka pintu untuk siapapun selain saya." Gilang tahu, waktu mereka tak banyak. Bukti-bukti bisa saja dimanipulasi. Dan yang paling dia takuti, Mira bisa tiba-tiba menarik diri dari kesaksian. Hari berikutnya, Gilang menyamar jadi petugas pemantauan lingkungan dari kelurahan. Ia berhasil masuk ke area perumahan elite tempat Yulianti tinggal. Di pos satpam, ia bicara sopan. "Maaf Pak, ada pengaduan soal limbah air dari rumah nomor 17. Kami harus survei saluran pembuangannya." Satpam itu mengangguk, tak curiga. Gilang masuk dan diam-diam mengaktifkan kamera kecil di bajunya. Tujuan utamanya bukan saluran air, tapi merekam jejak Rina, sang asisten pribadi yang disebut Mira. Rina sedang menyiram tanaman saat Gilang lewat. Gilang berhenti sejenak, lalu menyapa, "Selamat. Pagi Bu, saya dari kelurahan. Ada sedikit survei lingkungan." "Oh, saya cuma asisten Mas," sahut Rina dengan senyum tipis. "Silakan tanya langsung ke Ibu Yulianti." Rina tampak ramah, tapi matanya kosong, dingin, seperti menyembunyikan sesuatu. Tatapan yang bagi Gilang tidak asing. Tatapan seseorang yang sedang menyusun skenario. Setelah basa-basi, Gilang berpamitan dan segera pergi. Tapi tak jauh dari pagar rumah, dia mendengar Rina bicara di telepon. Suaranya rendah, tapi cukup jelas. "Tenang aja, dia cuma tukang survei. Tapi kalau makin kepo, ya, kita singkirin." Gilang menoleh cepat, tapi pura-pura batuk. Dadanya berdegup kencang. Ancaman itu nyata. Malam harinya, di rumah Mira, Gilang menyusun rencana. Ia duduk bersama Mira dan anak tak kecilnya Ardi yang sedang menggambar dengan krayon di lantai. "Ibu Mira, kita harus bicara ke pengacara. Saya punya teman yang bisa bantu. Tapi sebelum itu, saya butuh ibu rekam kesaksian secara tertulis dan video. Jaga-jaga kalau nanti ada tekanan." Mira mengangguk pelan. Tangannya masih gemetar, tapi ia mulai berani. Ia mulai sadar. Membiarkan kebohongan berkuasa justru akan membuat anaknya tumbuh di dunia yang salah. Malam itu, Mira menyalakan kamera ponsel. Ia duduk di sofa, menatap kamera, dan berkata, "Saya Mira, saksi kejadian hilangnya cincin berlian milik Bu Yulianti. Pada hari itu, saya melihat asisten pribadinya Rina mengambil cincin dari tas saat Bu Yulianti ke kamar mandi. Tapi saya takut bicara karena diancam." Gilang merekam semuanya. Satu salinan ia simpan di flash disk, satu diunggah ke drive. "Besok, kita ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum, Bu. Kita minta pendampingan," kata Gilang. "Kalau kita bisa munculkan bukti dan saksi di media, mereka nggak bisa tutupi semuanya." Esoknya, Gilang dan Mira mendatangi LBH. Untungnya, seorang pengacara muda bernama Randi mau membantu. Ia cukup idealis, dan setelah melihat video kesaksian, ia langsung serius. "Saya akan dampingi kalian."
Tapi saya harus jujur, ini akan berat. Yulianti punya jaringan. Bisa jadi nanti ada tekanan politik, atau bahkan tekanan aparat. Kalian siap? Gilang mengangguk. Saya tentara. Saya tahu risikonya. Tapi ini soal kehormatan nenek saya. Randi mengangguk kagum. Baik, kita mulai dari press release. Saya akan bantu kalian hubungi media lokal. Tapi kalian harus tetap sembunyi dulu, sampai semuanya siap. Namun sayangnya, langkah mereka tidak luput dari pantauan. 3 hari kemudian, rumah sewa tempat Gilang tinggal dilempari batu tengah malam. Mira mendapat surat ancaman yang diselipkan di pagar rumahnya. Kalau kamu terus buka mulut, anakmu nggak akan aman. Mira menangis. Gilang mencoba menenangkannya, tapi dalam hati, ia makin murka. Hari itu juga, ia mendatangi kantor hukum Randi dan menyerahkan semuanya. Sebarkan video kesaksian itu ke media. Hari ini juga. Kalau mereka mau main kotor, saya juga bisa lebih siap. Dan benar saja. Sore harinya, berita dengan judul besar muncul di portal lokal. Cucu TNI ungkap bukti baru. Tuduhan cincin terhadap nenek penjual warung penuh kejanggalan. Berita itu viral. Video kesaksian Mira menyebar. Banyak warga mulai mempertanyakan kembali tuduhan terhadap Mbah Suyati. Di kampung, banyak yang diam-diam mulai berani bilang, jangan-jangan Simbah memang dijebak ya? Yulianti mulai gusar. Rina panik, dan mereka tahu waktu mereka sudah tak banyak untuk menutupi semuanya. Di balik semua itu, Mbah Suyati yang sedang duduk di penjara sambil memeluk Al-Quran, tak tahu apa yang sedang dilakukan cucunya. Tapi ada satu hal yang ia bisikkan setiap malam sebelum tidur. Ya Allah, jaga cucuku. Kalau aku harus dihina, tak apa. Asal dia tetap dalam jalan yang benar. Namun belum selesai perjuangan Gilang, sebuah kabar buruk muncul. Mira dan anaknya menghilang. Ponselnya tak aktif. Rumahnya kosong, tak ada jejak, dan Gilang sadar. Permainan ini baru dimulai, dan musuh kita lebih gelap dari yang kukira. Gilang duduk terdiam di bangku taman. Wajahnya menatap kosong ke layar ponsel yang menampilkan pesan terakhir dari Mira. Mas, kalau aku kenapa-kenapa, tolong jaga Ardi. Aku takut. Pesan itu masuk semalam, pukul 1:14 dini hari. Dan sejak itu, Mira hilang. Nomornya tidak aktif. Rumahnya kosong. Tak ada tetangga yang melihat kapan dia pergi. Gilang merasa dadanya sesak. Ia tahu, ini bukan sekadar pelarian karena takut. Ini penculikan. Pagi yang mencekam tak menunggu lama. Gilang melapor ke pengacara Randi dan mendatangi kantor polisi. Tapi seperti dugaan, laporan itu ditanggapi dingin. Belum 24 jam. Mungkin yang bersangkutan hanya pergi sementara. Ucap petugas sambil menguap. Ini bukan pergi sementara. Dia saksi kunci dalam kasus yang melibatkan orang berpengaruh. Desak Gilang, menahan amarah. Petugas hanya angkat bahu. Silakan kembali kalau sudah lewat 24 jam. Kalau mau cepat, pakai surat resmi. Oh, dari satuan militer Anda. Gilang menggertakkan gigi. Ia tahu, tanpa tekanan politik atau perintah dari atas, kasus seperti ini akan terus didiamkan. Jejak yang tersisa Gilang kembali ke rumah Mira. Ia menyusuri setiap sudut. Di meja dapur, ia menemukan cangkir teh yang masih ada sisa airnya. Mereka pergi dengan tergesa. Di lantai kamar ada pecahan bingkai foto. Dan di tempat sampah, potongan kertas kecil yang separuh terbakar. Dengan hati-hati, Gilang menyatukannya. Tulisan tangan itu terbaca samar. Paksa diam, atau anakmu jadi tumbal. Tangan Gilang mengepal. Ini bukan ancaman biasa. Ini intimidasi. Level atas. Ia harus bertindak di luar prosedur. Gilang kembali ke tempat kos, membuka koper kecil berwarna hijau tua. Di dalamnya, perlengkapan intel yang dulu sempat ia gunakan dalam pelatihan. Perekam suara mini, lensa pengintai, alat sadap. Sederhana. Maaf, Komandan. Aku harus pakai cara sendiri sekarang. Rina, kunci kegelapan malam harinya,
Gilang kembali menyamar jadi pengantar makanan. Ia membawa jaket ojek online, lengkap dengan helm dan masker. Targetnya jelas, mengintai Rina. Melalui beberapa jam pengamatan, akhirnya ia melihat Rina keluar dari rumah majikannya. Mobil hitam berhenti menjemputnya. Gilang segera mengikuti. Perjalanan berhenti di sebuah villa kecil di pinggiran kota. Rina masuk tergesa, bersama dua pria berjaket kulit. Salah satu dari mereka membawa tas besar. Dengan kecepatan dan keheningan khas pasukan intelijen, Gilang memanjat pagar belakang dan mencari celah. Di balik jendela buram, samar-samar ia melihat Mira. Mulutnya dilakban, tangannya terikat, Ardi meringkuk ketakutan di sudut ruangan. Mereka benar-benar menculiknya. Tapi Gilang tidak bisa gegabah. Ia tak tahu pasti berapa orang di dalam, dan yang lebih penting, mereka bersenjata atau tidak. Ia mundur perlahan, kembali ke motornya, dan menyalakan alat perekam. Percakapan yang mencurigakan malam berikutnya, Gilang kembali ke villa. Kali ini, ia memasang alat sadap sederhana di jendela belakang. Ia duduk tak jauh, di balik semak, mendengarkan. Suara Rina terdengar jelas. Bu Yulianti bilang, jangan sampai saksi itu ngomong lagi. Kalau perlu, suruh mereka tanda tangan surat pencabutan kesaksian, pakai anaknya sebagai umpan. Lalu suara pria lain menyahut, kalau tetap ngotot, ya bikin dia kecelakaan, simple. Gilang menahan napas. Itu cukup sebagai bukti ancaman dan penculikan. Ia merekam semuanya. Kini, waktunya menyusun serangan. Tapi ia tak bisa sendiri. Pertaruhan terakhir Gilang menelepon sahabatnya semasa pendidikan di TNI, Leda Rian, yang kini bertugas di detasmen khusus. Ran, aku butuh bantuan, bukan resmi. Tapi ini nyawa orang. Di mana lokasi? Suara Rian terdengar tegas. Gilang mengirim koordinat. Rian menjawab hanya dengan satu kata. Berangkat. 1 jam kemudian, 2 motor trail tanpa plat berhenti tak jauh dari villa. 3 pria berbadan tegap turun, semua dalam baju preman. Tanpa suara, mereka menyusup masuk. Hanya butuh 2 menit. Tidak ada tembakan. Tidak ada teriakan. Dalam senyap, Mira dan anaknya berhasil diselamatkan. Sementara itu, Rina dan 2 pria bayaran itu diikat dan ditinggalkan di teras, lengkap dengan bukti rekaman, surat pencabutan kesaksian palsu, dan cincin palsu yang sempat dibawa lari dari butik. Semuanya diserahkan ke pihak berwajib, bersama 1 flash disk bukti. Yulianti terpojok, berita penyelamatan Mira menyebar cepat. Di media sosial, nama Gilang trending. Banyak netizen memuji keberaniannya. Beberapa portal berita mulai menggali lebih dalam siapa sebenarnya Yulianti. Kenapa begitu ngotot menjatuhkan seorang nenek warung? Namun, Yulianti tidak diam. Ia mencoba melawan balik. Mengancam balik Gilang dengan gugatan pencemaran nama baik. Tapi semuanya terlambat. LBH dan sejumlah LSM mulai turun tangan. Rekaman ancaman, laporan penculikan, serta rekaman dari villa menjadi bukti tak terbantahkan. Dan yang paling menyakitkan bagi Yulianti, cincinnya ternyata bukan hilang, tapi telah ia gadaikan diam-diam dan ingin mengkambing hitamkan Mbah Suyati untuk menutupi penggelapan uang pribadi. Semua terbongkar. Akhir babak gelap, Mira dan anaknya kini tinggal di rumah aman. Gilang kembali ke rumah tahanan, mengabari Mbah Suyati secara langsung. Saat melihat cucunya datang dengan wajah lega, Mbah Suyati menangis. Gilang, kamu menyelamatkan kehormatan keluarga kita. Nenek gak minta dibelain. Tapi ternyata kamu tetap berdiri buat nenek. Gilang memeluk neneknya erat. Tangis tertahan pecah juga akhirnya. Tapi di luar, satu bayangan masih menunggu. Yulianti tak menyerah. Ia masih punya koneksi. Dan ia siap melakukan serangan terakhir di pengadilan. Pertempuran belum selesai. Tapi Gilang sudah siap. Langit pagi itu mendung. Seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti ruang sidang utama pengadilan negeri kota. Di luar gedung, puluhan warga berkumpul. Sebagian membawa poster bertuliskan,
keadilan untuk Mbah Suyati. Sebagian lain menyiarkan langsung lewat ponsel mereka. Hari ini adalah hari di mana Mbah Suyati, seorang nenek penjual warung sederhana, akan duduk di kursi terdakwa, dituduh mencuri cincin berlian milik seorang wanita kaya dan berkuasa, Yulianti Wirasakti. Tapi kali ini Mbah Suyati tidak sendiri. Gilang, penjaga keadilan Gilang, berdiri tegak di samping pengacaranya Randi. Setelanjas pinjaman tak bisa menyembunyikan bekas luka di pelipisnya, kenang-kenangan dari aksi penyelamatan Mira beberapa hari lalu. Tapi wajahnya tenang. Pandangannya tajam menatap ke arah kursi penggugat, di mana Yulianti duduk angkuh dengan blazer putih dan kacamata hitam. Hakim memasuki ruang sidang. Semua berdiri, suasana mendadak hening. Tensi tegang menggantung di udara. Yulianti bermain peran. Yulianti membuka sesi dengan pidato dramatis. Ia bercerita dengan air mata buaya tentang cincin warisan ibunya yang hilang, tentang kepercayaan yang dikhianati, dan rasa trauma yang tak sembuh karena dikhianati oleh rakyat kecil yang dibantu. Beberapa orang tampak terpengaruh, tapi tidak semua. Majelis hakim, saya hanya ingin keadilan. Apakah salah seorang rakyat kecil dihukum jika memang bersalah? Ucap Yulianti sambil menatap ke arah wartawan. Gilang mengepal tangannya. Ini saatnya, fakta yang tak terbantahkan giliran. Randi berbicara. Ia berdiri dengan tenang, membuka berkas, dan memutar rekaman suara dari alat sadap yang dipasang Gilang di Villa Rina. Bu Yulianti bilang, jangan sampai saksi itu ngomong lagi. Kalau perlu, suruh mereka tanda tangan surat pencabutan kesaksian, pakai anaknya sebagai umpan. Ruang sidang bergemuruh. Hakim mengetukkan palu. Wajah Yulianti pucat seketika, belum selesai. Randi melanjutkan dengan bukti surat gadai cincin ke toko perhiasan milik sahabat lama Yulianti sendiri. Cincin yang katanya dicuri, ternyata digadaikan sendiri untuk menutup hutang bisnisnya yang bangkrut. Dan yang paling menghancurkan, video pengakuan Rina yang kini telah berada di bawah perlindungan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saya diperintah Bu Yulianti buat menjebak nenek itu. Saya dikasih amplop. Saya minta maaf. Kesaksian Mbah Suyati ketika hakim mempersilakan Mbah Suyati bicara. Perempuan tua itu hanya berdiri perlahan. Suaranya lirih tapi tegas. Saya cuma jualan di warung kecil. Saya nggak ngerti hukum, nggak ngerti berlian. Tapi saya tahu satu hal. Saya tidak mencuri. Saya diajari orang tua saya, makan harus dari yang halal. Biarlah saya hidup miskin, asal tidak hina. Tangis mulai terdengar dari beberapa sudut ruangan, termasuk dari jurnalis yang tadinya skeptis. Gilang menunduk. Dadanya sesak mendengar suara neneknya, Yulianti. Terpojok Yulianti masih mencoba menyelamatkan diri. Ia mengatakan bahwa semua bukti itu direkayasa. Tapi hakim sudah cukup melihat. Terdakwa terbukti tidak bersalah atas tuduhan pencurian. Sebaliknya, penggugat terbukti telah melakukan manipulasi dan menyalahgunakan proses hukum. Ketukan palu terdengar 3 kali. Mbah Suyati dinyatakan bebas. Yulianti ditetapkan sebagai tersangka. Ruangan pecah oleh tepuk tangan. Gilang langsung memeluk neneknya yang menangis haru. Randi menghela napas panjang, lalu ikut tersenyum. Pertemuan yang mengharukan di luar ruang sidang. Puluhan orang menyambut Mbah Suyati bak pahlawan. Beberapa warga bahkan membawa kembang dan makanan kecil. Seorang ibu mendekat, lalu mencium tangan Mbah Suyati sambil berkata, "Panjenengan mengajarkan kami bahwa harga diri tidak bisa dibeli." Wajah Mbah Suyati memerah. Ia hanya tersenyum kaku, masih belum percaya bahwa dirinya yang dulu hanya dikenal sebagai penjajah kopi dan gorengan kini dielu-elukan. Gilang memeluk Mira dan anaknya. "Terima kasih sudah berani bersuara." Mira mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Kalau bukan karena Mas Gilang, aku dan Ardi mungkin nggak selamat." Akhir dari awal meski Yulianti telah ditangkap, Gilang tahu perjuangan belum selesai. Masih banyak orang kecil seperti neneknya yang diperlakukan tidak adil oleh orang-orang berkuasa. Tapi hari itu, Gilang belajar satu hal. Bahwa membela kebenaran tidak hanya soal keberanian, tapi juga kesetiaan.
Kesetiaan pada darah, pada hati nurani, dan pada janji bahwa ia akan selalu menjaga kehormatan neneknya. Sampai kapanpun. Setelah semua keributan di pengadilan selesai, kehidupan Mbah Suyati pelan-pelan kembali tenang. Tapi tentu saja, tidak pernah benar-benar sama. Namanya kini dikenal banyak orang. Ada yang memanggilnya simbol keadilan dari kampung. Ada juga yang hanya sekadar datang untuk bersuah foto di depan warungnya yang sudah tidak lagi buka. Warung itu kini sepi, bukan karena kehilangan pembeli, tapi karena Mbah Suyati memilih untuk menutupnya. Cukup, Lang. Mbah pengen istirahat. Sudah capek rasanya hati ini, ucapnya lembut suatu pagi, sambil duduk di beranda rumah dan menatap langit. Gilang, yang sedang menyeduh teh, mengangguk pelan. Kalau gitu, Mbah mau tinggal di tempat baru aja ya? Tempat baru? Gilang menatap wajah neneknya yang keriput, tapi tetap bersinar dalam cahaya matahari pagi. Iya, rumah yang lebih tenang. Di pinggir sawah, Mbah bisa tanam bunga, pelihara ayam, dan gak perlu dengerin suara orang-orang gosip lagi. Kejutan dari Gilang 2 hari kemudian, Gilang membawa Mbah Suyati dengan sepeda motor ke sebuah desa di pinggiran kota. Jauh dari keramaian, sepanjang jalan pepohonan rindang menyambut. Udara bersih tanpa suara klakson. Begitu sampai di depan sebuah rumah kayu sederhana yang masih baru dicat, Mbah Suyati tertegun. Lang, ini? Gilang tersenyum. Ini rumah Mbah. Sekarang Mbah tinggal di sini. Semua hasil tabungan Gilang, ditambah sumbangan dari teman-teman, termasuk dari orang-orang yang merasa terinspirasi dari cerita Mbah. Mbah Suyati tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya mengalir, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang sudah lama tidak ia rasakan. Bahagia yang sederhana, hangat, dan damai. Kehidupan baru yang damai hari-hari berikutnya, Mbah Suyati mulai terbiasa dengan suasana baru. Pagi-pagi ia menyapu halaman, memberi makan ayam, dan menyiram bunga yang ditanam Gilang di halaman depan. Tak ada lagi suara cibiran, tak ada lagi keramaian kota. Kadang, anak-anak tetangga datang hanya untuk mendengarkan cerita masa kecilnya. Mbah Suyati mulai merasa mungkin hidup memang tidak pernah mudah, tapi selalu memberi ruang untuk sembuh. Sementara itu, Gilang masih bolak-balik ke markas. Tapi setiap akhir pekan, ia selalu pulang dan membawa buah tangan untuk Mbah. Suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon jambu, Mbah berkata, "Lang, kamu tahu nggak? Hidup itu kayak pohon. Kalau akarnya kuat, angin sebesar apapun nggak akan bisa tumbangin." Gilang hanya mengangguk sambil tersenyum. Dan Mbah adalah akar keluarga kita. Bayangan masa lalu kembali, tapi kebahagiaan memang jarang bertahan terlalu lama tanpa ujian. Suatu malam, saat Gilang sedang menyusun laporan di kamarnya, ia mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suara di ujung sana terdengar berat dan mencurigakan. "Hati-hati, Sersan. Kasus nenekmu belum selesai. Kau pikir Yulianti bergerak sendirian? Itu baru permulaan." Gilang terdiam, rahangnya mengeras. Malam itu juga, ia tidak bisa tidur. Ia hanya menatap langit-langit, mengingat semua yang telah mereka lewati, dan merenungi kalimat terakhir dari suara asing itu. "Kau telah mengusik sesuatu yang lebih besar dari yang kau kira." Rahasia terkuak keesokan paginya. Saat sedang membersihkan lemari tua yang dibawa dari warung lama, Mbah Suyati menemukan sebuah foto usang. Foto itu menunjukkan seorang pria dengan jas putih, sedang berdiri di depan toko perhiasan. Di belakangnya, berdiri seorang wanita muda, sangat mirip Yulianti, tapi dengan ekspresi yang berbeda, ketakutan. "Lang, ini siapa ya?" tanya Mbah Suyati sambil menunjukkan foto itu. Gilang mengambil foto itu dan matanya langsung membesar. Ia mengenali pria di foto itu. Adalah tokoh lama dalam kasus korupsi yang dulu sempat ditangani secara diam-diam oleh unitnya. Pria yang menghilang bertahun-tahun lalu, dan disinyalir masih hidup di luar negeri. Ini bukan sekadar soal cincin, Mbah. Akhir yang belum usai bab ini ditutup dengan Gilang berdiri di tengah ladang, ponselnya menempel di telinga. Ia berbicara cepat dalam kode militer. Target masih aktif. Ada koneksi antara kasus Mbah dengan jaringan lama. "Saya minta izin investigasi pribadi, Pak.
demi kehormatan keluarga saya. Sementara di kejauhan, Mbah Suyati duduk di beranda, menatap matahari terbenam dengan damai. Belum tahu bahwa badai lain sedang menyusun awan di balik langit jingga. Matahari pagi menembus jendela rumah kayu itu, menghangatkan wajah Mbah Suyati yang sedang menumbuk daun kelor di dapur. Ia tak tahu, pagi itu akan jadi awal dari pengungkapan rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik tuduhan cincin. Sementara itu, Gilang telah berangkat sejak subuh. Tak seperti biasanya, kali ini ia mengenakan pakaian sipil dengan rompi dalam. Matanya tajam, penuh kewaspadaan. Ada sesuatu yang ia kejar, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar fitnah terhadap neneknya. Jejak, masa lalu foto yang ditemukan di lemari tua menjadi petunjuk utama. Setelah ditelusuri, pria dalam foto bernama Hendarto, mantan pemilik butik berlian terkenal di Jakarta yang menghilang tahun 1998 setelah kasus pencucian uang dan penggelapan emas batangan. Nama itu sudah lama masuk daftar pengawasan militer. Yang mengejutkan Gilang adalah sosok wanita di samping Hendarto, Yulianti muda, yang saat itu menjadi asisten toko. Yulianti ternyata bukan korban. Ia saksi kunci yang dulu menghilangkan jejak Hendarto dan kini menjelma menjadi sosialita kaya yang terlibat dalam jaringan gelap. Tuduhan terhadap Mbah Suyati hanyalah distraksi. Cara untuk menyingkirkan siapapun yang secara tak sengaja menyentuh warisan tersembunyi dari Hendarto. Sebuah cincin berlian yang konon menyimpan chip data pencucian uang internasional. Dan warung. Mbah Suyati pernah menjadi lokasi singgah Hendarto dulu, tanpa sepengetahuan nenek tua itu. Penyergapan dan pengakuan hari itu, Gilang dan tim kecilnya menyusun rencana penyergapan di villa mewah milik Yulianti di Puncak. Dalam penyamaran sebagai penjual properti, ia berhasil masuk dan menghadapi Yulianti secara langsung. "Kau kira kau sudah menang karena nenekmu bebas dari tuduhan?" Suara Yulianti tajam, penuh dendam. Gilang menatapnya dingin. "Saya tidak datang untuk menang. Saya datang untuk mengakhiri permainan lama ini." Setelah percakapan yang intens, rekaman rahasia dari kamera di jas Gilang cukup menjadi bukti. Tim cadangan masuk, dan Yulianti resmi diamankan untuk proses hukum, bersamaan dengan munculnya dokumen transaksi mencurigakan milik Hendarto yang tersimpan dalam chip berlian di cincin itu. Kepulangan beberapa hari kemudian, Gilang pulang ke rumah Mbah Suyati. Di tangannya ada surat resmi yang menyatakan bahwa semua tuduhan terhadap Mbah Suyati sudah dihapus, dan namanya dibersihkan sepenuhnya. Mbah Suyati menangis, memeluk cucunya erat. "Mbah cuma tukang jual tempe, Lang. Kenapa hidup Mbah rasanya kayak di sinetron?" Gilang tertawa. "Karena hidup orang baik kadang diuji kayak film, Mbah. Tapi ujungnya selalu menang." Warung yang hidup kembali sebulan kemudian, warung kecil di pinggir jalan yang dulu sepi, kini kembali buka. Bukan hanya sekadar warung makan, tapi jadi tempat berkumpul warga, belajar tentang hukum, literasi, dan kejujuran. Gilang menamai tempat itu Warung Akar. Karena dari akar sederhana seperti Mbah Suyati, tumbuh keberanian yang mengguncang kekuasaan. Suatu hari, seorang anak kecil bertanya, "Mbah, kenapa warung ini namanya Warung Akar?" Dan dengan tersenyum, Mbah Suyati menjawab, "Karena akar yang kuat nggak bakal tumbang meski dihantam angin seganas apapun, kayak kita." Penutup cerita Mbah Suyati bukan cuma tentang pembelaan diri atas tuduhan, tapi tentang bagaimana kebenaran yang diperjuangkan dengan kasih, kesabaran, dan keberanian selalu menemukan jalannya, walau harus menembus kabut gelap fitnah dan kekuasaan. Dan Gilang, ia tetap menjadi prajurit, tapi di kampung, ia akan selalu dikenal bukan sebagai tentara, melainkan cucu dari Mbah Suyati, akar yang tak pernah patah, tamat,